Shalom, perkenalkan saya Lau Sohi Halawa, Guru Pendidikan Agama Kristen SMA Negeri 1 Sungai Tebelian, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Kristen dalam jabatan Batch 3 tahun 2025. LPTK IAKN Ambon. Nomor induk mahasiswa 15202501043256. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 12. Mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dengan tema Damai Sejahtera menurut Alkitab. Demikian perkenalan saya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, beriman, bersaudara. Baik, puji Tuhan. Apakah sudah siap belajar hari ini? Sudah. Baik. Apakah sudah sarapan pagi? Sudah sarapan semua? Sudah. Baik. Apakah sudah dilaksanakan piket kelas? Sudah rapi semua meja kursinya? Baik. Apakah semuanya masuk hari ini? Masuk? Masuk. Nggak ada yang tidak masuk ya? Baik. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Kepada yang bertugas, dipersilakan maju ke depan. Yang mengatakan Yesus dikasih jiwa lagunya Hitung 1, 2, 3. Kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Terima kasih sudah mengumpulkan kami di ruangan ini pada hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang sedikit apapun. Terima kasih, baik kami akan belajar hati kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Bimbingan kami agar kami bisa mengerti apa yang disampaikan guru kepada kami. Semoga bisa menjadi berkat bagi kami. Tuhan, terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kegiatan pembelajaran kita sudah dibuka dalam doa
Dan selanjutnya kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Ya. Tema pelajaran kita hari ini adalah damai sejahtera menurut Alkitab. Sekali lagi, tema pelajaran kita pada hari ini adalah damai sejahtera menurut Alkitab. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai ayat yang ke-31 ya. Tujuan pembelajaran. Siswa mampu. Yang pertama, menjelaskan makna damai sejahtera menurut Alkitab. Kedua, membedakan damai dunia dan damai dari Kristus. Yang ketiga, menunjukkan sikap hidup yang membawa damai. Yang keempat, mengaplikasikan damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi. Bapak mau memberikan persepsi atau asesmen awal. Nanti kalian menjawab secara lisan. Dan juga bisa kalian tulis di buku latihan. Ya. Pertanyaan yang pertama. Apakah menurut kalian damai berarti tidak ada masalah? Apakah menurut kalian damai berarti tidak ada masalah? Sama sekali. Bagaimana? Apakah betul ini? Kalau memiliki damai berarti tidak ada masalah sama sekali? Bagaimana? Ya, silakan. Menurut saya itu tidak, Pak, karena damai sejati terutama dalam perspektif kekristenan bukanlah berarti tidak ada yang masalah. Kesulitan atau konflik damai sejahtera sejati, menurut saya damai sejati adalah ketenangan dan ketentraman hati di tengah-tengah badai masalah. Ya, betul sekali ya. Jadi orang yang memiliki damai dari Kristus berarti memiliki ketenangan hidup, keharmonisan, ya, dan memiliki kebahagiaan, ya. Hanya orang-orang yang memiliki damai dari Kristus. Ya, kalau versi dunia beda-beda lagi, tidak menjamin hidup ini damai dan memiliki keharmonisan walaupun memiliki banyak, ya, harta dan sebagainya. Pertanyaan kedua, mengapa banyak orang punya harta, jabatan, dan kekuasaan, tetapi tidak merasa damai? Ini mengapa banyak orang punya harta, jabatan, dan kekuasaan, tetapi tetap tidak merasa damai? Bisa dilihat dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Bagaimana menurut kalian? Ya, silakan. Gio. Itu dapat terjadi karena damai sejati bukanlah produk dari kondisi eksternal, melainkan kondisi internal, yaitu hati dan jiwa yang berasal dari hubungan dengan Tuhan. Ya, baik. Ya. Benar sekali bahwa damai itu adalah, tadi Bapak sampaikan, hanya orang yang sudah percaya Tuhan yang memiliki damai. Ya. Jadi mereka menunjukkan sikap damai terhadap sesama, ya. Kalau sudah mendapatkan damai dari Kristus. Ya. Jadi kalau banyak harta dan kaya, memiliki kekuasaan, tapi kalau tidak berdasar pada Kristus, itu tidak akan menjamin
hidup orang itu akan damai, ya kan? Tidak akan menjamin hidup orang itu memiliki damai. Ya, bisa salah digunakan, ya, bisa mengadakan konflik, ya, dan bisa menindas orang, ya. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Tepuk tangan untuk 2 orang yang sudah menjawab pertanyaan apresiasi. Ya, kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Pendahuluan. Yohanes pasal 14 ayat 27. Ya, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran atau pada pembahasan materi, Bapak mau sampaikan, diharapkan kepada semua siswa-siswi kelas 12E dan kelas 12F yang beragama Kristen, diharapkan mengikuti dengan baik materi pelajaran ini karena sangat bermanfaat sekali ya bagi remaja Kristen dan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Baik. Apa arti damai sejahtera? Menurut kalian apa arti dari damai sejahtera? Nah, silakan. Suatu keadaan yang mencakup ketenangan, keharmonisan, dan kebahagiaan yang menyeluruh dalam jiwa dan hidup seseorang. Ya, betul sekali ya. Ya, damai sejahtera adalah suatu keadaan yang dimiliki oleh seseorang. Yang ada di dalamnya adalah ketenangan, ya kan? Ada keharmonisan, ada kebahagiaan, ya. Karena mereka sudah memperoleh damai dari Kristus, ya. Baik. Damai sejahtera adalah suatu keadaan yang mencakup ketenangan, keharmonisan, dan kebahagiaan yang menyeluruh dalam jiwa dan hidup seseorang. Ya. Tidak setengah-setengah, ya. Harus lengkap, ya. Harus mencakup ketenangan. Ketenangan ini adalah menciptakan kerukunan, ya kan? Antara sesama dan keharmonisan dalam keluarga, ya kan? Harus harmonis. Harus kompak, ya. Tidak ada konflik, tidak ada permusuhan, ya kan? Saling mengasihi satu dengan yang lain. Kemudian harus ada dalam jiwa, harus ada dalam hidup, ya. Jadi damai itu harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Siapa yang memberikan damai sejahtera? Siapa? Kristus. Baik. Damai sejahtera sejati hanya berasal dari Kristus. Tidak berasal dari dunia ini. Mengapa? Kalau kita mengharapkan damai dari dunia ini, tidak akan menjamin kita bisa hidup dalam ketenangan, keharmonisan, ya kan? Jadi hanya dari Yesus. Yang kedua, bukan sekedar bebas masalah. Ya kan? Bukan sekedar bebas masalah, tetapi kekuatan batin menghadapi kehidupan. Jadi kalau memiliki damai, tidak hanya sekedar bebas masalah, ya. Nah, tetapi damai itu memberikan kita kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup, ya, yang sedang kita jalani ini, ya. Ketiga, Roh Kudus menolong, menghibur dan menuntun orang percaya. Ini adalah peran Roh Kudus dalam hidup kita,
ya. Nah, kemudian damai Kristus melampaui damai yang di dunia. Artinya damai yang dari Kristus melampaui dari apa yang dimiliki dunia ini. Tidak sebanding, ya. Nah, ini luar biasa ya. Damai dari Kristus. Ciri damai sejahtera. Ya, ciri damai sejahtera menurut Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 31. Yang pertama, berdasarkan kasih, ketaatan pada Allah. Hidup dalam kasih dan harus ada ketaatan kepada Allah. Kedua, menghadirkan Allah dalam hidup orang percaya. Tiga, Roh Kudus sebagai apa? Penghibur dan penolong, ya. Kemudian memberi ketenangan, bukan ketakutan, ya. Damai sejahtera menurut Alkitab memberikan ketenangan, ya. Hidup ini tenang bersama siapa? Bersama Tuhan, bersama Yesus, ya kan? Tenang, aman, terpelihara, ya. Dan tidak memberikan kita ketakutan, ya. Yang kelima, menopang keberanian menghadapi dunia. Ya, kita kenal dunia ini apa ya? Keras ya, ganas ya. Ya, dunia ini yang kita kenal ini dunia banyak di dalamnya kejahatan ya. Tapi di sini mampu menopang kita, memberi keberanian, Roh Kudus ya bergerak ya, memampukan kita untuk bisa menghadapi tantangan hidup yang ada di dunia ini ya. Perbedaan damai dunia dan damai Kristus. Damai Kristus tetap ada di tengah masalah. Ada masalah, Tuhan hadir situ ya. Dia campur tangan, dia tidak membiarkan orang itu sendirian ya. Membawa ketenangan hati dan pengharapan. Ketiga, berdasarkan kasih Allah, kehadiran Roh Kudus. Ya, orang mengasihi Allah pasti Roh Kudus akan berperan dalam hidupnya, menolong, ya, menuntun. Kemudian damai dunia hanya sementara, ya kan? Tidak kekal ya, hanya sementara. Kemudian bergantung pada keadaan. Ya, itu dunia. Aku mengasihi kamu, aku berbuat baik kepadamu jika kamu berbuat baik kepadaku, itu dunia. Kalau dari Kristus tidak seperti itu. Tetap mengasihi. Ya, walaupun dia berbuat kejahatan dengan kita, mengasihi kita. Ajaran Kristen, inti dari ajaran Kristen adalah kasih ya. Kemudian hanya berarti tidak ada konflik ya. Kemudian bisa hilang saat masalah datang ya. Damai walaupun kaya, walaupun apa punya kekuasaan, ada masalah bisa hilang. Damai tadi itu yang dirasakan ya. Penerapan dalam kehidupan. Penerapannya di mana? Di sekolah, menghargai teman, tidak membuli, ini adalah penerapan. Ini yang harus kita lakukan. Ini remaja Kristen ini yang harus diterapkan. Ya, di sekolah. Kemudian di keluarga, apa? Taat, menciptakan keharmonisan, saling mengasihi. Ya, harus ada ini dalam keluarga. Ketiga, di masyarakat. Menjaga kerukunan, ikut kegiatan sosial, menjadi teladan. Ya, ini. Menjaga kerukunan. Tidak ada permusuhan ya, satu dengan yang lain walaupun berbeda keyakinan. Itu namanya. Kemudian sekarang Bapak memberikan tugas kelompok. Ya. Di atas ada lembar kerja peserta didik. Sekarang diskusi kelompok, ada tugas diskusi kelompok. Ya. Nah, sebelum dikerjakan, silakan dikerjakan dengan baik-baik, ya. Tugasnya, ya. Baik, Bapak bagikan LKPD-nya, ya. Ya, kita bagi kelompok dulu. Kelompok 1, Bapak yang pilih atau kalian yang pilih? Menentukannya.
Oke ya, kalau setuju ya, sepakat ya. Berarti Bapak ya. Berarti kelompok 1, 2, 3 ya. Oke ya. 3. Kelompok 1. Ya, 1 ya. Ini 2 ya. Ini 3 ya. Tugas kelompoknya sudah Bapak bagikan. Silakan dikerjakan. Ya, ada ya? Sudah? Silakan gabung dengan kelompoknya. Bapak berikan waktu hanya 2 menit. Silakan gabung dengan kelompok. Baik, silakan dikerjakan. Tugas diskusi kelompoknya. Bapak berikan waktu 2 menit. Nanti udah selesai, langsung presentasi ya. Ada kesulitan? Ya. Ya, ditulis nama. Tulis nama dulu ya, situ ya. Tulis nama. Ada Bapak siapkan? Udah tulis nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya, kemudian tulis jawaban soal diskusi kelompoknya. Ya, oh. Nggak bisa di belakang? Ya. Ada kursi di belakang. Ada kursi di belakang. Gimana? Ada kendala? Udah tulis nama kelompoknya?
Bagaimana? Sudah ada yang sudah menyelesaikan tugas diskusi kelompoknya? Sedikit lagi, ya. Sudah selesai? Ya. Yang lain? Kelompok 2? Sedikit lagi. 3? Sedikit lagi, ya. Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Sedikit lagi, ya. Sudah? Kelompok 3 sudah. Kelompok 2? Sudah. Baik, ya. Kelompok 1. Ya, kita mulai dari kelompok 1, ya. Kelompok 1 maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain nanti menyimak dan mengapresiasi ya hasil diskusi kelompok lain ya. Silakan maju ke depan. Baik, shalom semuanya. Sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil yang dari kelompok kami. Yang pertama, apa arti pernyataan Yesus, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu pada ayat 27? Damai sejahtera yang diberikan Yesus bukan dari dunia, melainkan berasal dari hubungan yang erat dengan Allah. Dua, damai sejahtera ini dapat diberikan kekuatan dan pengharapan bagi orang percaya di tengah kesulitan dan tantangan hidup. Ya, baik, itu adalah dari kelompok kami. Terima kasih, shalom. Shalom. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Kelompok 2. Shalom semuanya. Shalom. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok dari kelompok 2. Baik, saya akan menjelaskan perbedaan damai dari Yesus dengan damai menurut dunia. Jawab, damai Kristus. Yang pertama, tetap dan di tangan masalah. Yang kedua, membawa ketenangan hati dan pengharapan. Yang ketiga, berdasarkan kasih Allah dan hadiran Roh Kudus. Damai dunia. Pertama, sementara bergantung keadaan. Kedua, hanya berarti tidak ada konflik. Yang ketiga, bisa hilang saat masalah datang. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Sekarang kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana peran Roh Kudus dalam menjaga damai sejahtera di hati orang percaya? Jawabannya 1. Roh Kudus memberikan penghibur dan kekuatan kepada orang percaya dalam menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. 2. Roh Kudus mengingatkan orang percaya akan firman Tuhan dan membimbing mereka untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan hidup sesuai ajaran Tuhan. 3. Roh Kudus mengumpul langkah kehidupan orang percaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya. Ya, silakan kumpulkan hasil diskusi kelompoknya. Baik. Sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Dan semua jawabannya benar. Memang peran Roh Kudus tadi sudah disampaikan, dan juga damai, ya, apa itu damai menurut Kristus dan dunia, ya. Nah, kemudian sekarang apakah ada yang memberikan refleksi dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan? Atau memberikan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah diikuti? Ada? Pertanyaan refleksi, apakah saya sudah hidup dalam damai sejahtera Kristus? Silakan. Saya berusaha untuk hidup dalam damai sejahtera Kristus dengan mempercayai dan mengandalkannya dalam setiap aspek kehidupan saya. Saya menyadari bahwa damai sejahtera ini bukan hanya tentang tidak adanya konflik, tetapi tentang merasakan kehadiran dan kasih Tuhan dalam setiap situasi. Saya perlu terus memperdalam iman dan hubungan pribadi dengan Tuhan untuk semakin mengalami damainya. Baik, ya. Harus mengandalkan Tuhan, ya, harus mengandalkan Tuhan, membangun terus-menerus relasi dengan Tuhan, ya. Baik. Pertanyaan kedua, refleksi yang kedua. Bagaimana saya bisa menjadi pembawa damai di lingkungan saya? Ya. Saya bisa menjadi pembawa damai di lingkungan saya dengan menunjukkan kasih dan empati kepada orang lain, menjadi pendengar yang baik, dan menjadi pembawa terang dan pengharapan di tengah kesulitan. Saya ingin meneladani Kristus dalam setiap tindakan dan perkataannya, sehingga orang lain dapat merasakan damai sejahtera melalui saya. Saya juga akan berdoa dan mengandalkan Tuhan agar memberkati setiap langkah saya. Ya, baik. Berarti harus menciptakan kerukunan, menunjukkan rasa kasih kepada sesama, ya kan? Dan menjadi teladan, ya, bagi sesama, baik itu di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat, ya. Baik. Kemudian apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran yang sudah diikuti? Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari saya damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukanlah hanya tentang tidak adanya konflik atau kesulitan, tapi tentang merasakan kehadiran kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Ya, baik. Kesimpulan, damai sejahtera sejati berasal dari Kristus. Bukan berarti bebas masalah, tetapi hati yang tenang karena percaya pada Allah. Kemudian Roh Kudus menjaga orang percaya tetap kuat. Artinya Roh Kudus menuntun, ya,
bersama orang percaya, memberi kekuatan, ya, menuntun. Kemudian setiap orang Kristen dipanggil untuk membawa damai dimanapun ia berada. Inilah yang harus kita aplikasikan, ya, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada, harus membawa damai. Ini perintah Tuhan, ya. Kemudian sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita, Bapak mau menyampaikan informasi tentang pertemuan pembelajaran berikutnya. Nanti kita akan masuk pada materi tentang makna damai sejahtera atau shalom dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Silakan nanti dibaca bukunya, materinya. Nanti kita akan pertemuan pembelajaran di hari berikutnya. Ya, kita akan menutup doa kegiatan pembelajaran kita, dan sebelum kita menutup, dan saya persilakan kepada yang bertugas untuk menutup kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kehendak-Mu dan kenyataanmu pada pagi hari ini. Kami telah dapat menyelesaikan kegiatan pembelajaran kami pada pagi hari ini, Tuhan. Kami telah bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memberikan ketenangan dan kemampuan kami dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kami setelah ini, kiranya Engkau selalu memberkati kami selalu, dan semoga apa yang telah kami dapatkan dari pembelajaran pada pagi hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kami. Kami telah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Selamat pagi.